back then, di sepanjang 17 tahun itu, apa yang mereka pengen dari seorang Nena? Hello Insertizen, how are you? And welcome back on iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini ada seorang wanita cantik yang namanya agak unik karena ternyata namanya itu bukan nama sesungguhnya. Bukan hanya namanya aja, tapi cerita dari gadis yang satu ini sungguhlah menarik untuk kita ketahui. So please welcome on studio the one and only Nena Goib. Dan welcome. Beberapa waktu yang lalu kamu sempat mampir ke sini kan, menghantarkan om polos banget temennya dia ya. Hari ini om polos banget gantian nemenin Nena. Karena memang satu emak, the one and only Mak Vera ya. Mana tuh Mak Vera di belakang ya. Anyway Nen, aku pengen tahu namanya kok Nena Goib. Pasti ada story and siapa nama asli dari Nena? Oke, kalau nama asli kan sebenarnya Indira Ratnasari ya. Cuman kenapa ada Nena dan Goib itu satu nama yang terpisah artinya gitu kan. Oke, sure. Jadi Nena itu kan aku punya sahabat, terus teman-teman kampus aku itu aku paling tua gitu loh. Paling tua terus disebutnya nenek. Karena pasti kamu ceriwis ya. Tapi kamu termasuk yang ceriwis? Kalau yang udah deket itu aku pasti cerewet banget orangnya. Oh, oke. Gitu. Kalau baru-baru kayak biasa. Masih bisa, masih cuek-cuek gitu. Cuek-cuek gitu ya. Terus dipanggilnya Nana kan. Jadi Nena, nenek Nana gitu. Oh, that's kenapa akhirnya kamu bilang Nena ya. Terus kenapa akhirnya dari Nena ini kamu nyambunginnya langsung ke Goib, Nena Goib? Pastinya unsur dari itu semua ada emak aku. Mak Vera ya, tapi kan misalnya gini ya, nama gue misalnya siapa, Nena tadi. Gue kan tanya kenapa harus namanya Nena Goib, karena kan sebenarnya quote unquote agak berat ya tuh nama ya, Say. Karena di sisi lain, karena kan aku senang dengan dunia berbau dunia lain ya, yang dimana aku bisa mendapatkan suatu gift dari Tuhan kayak gitu. Dan nama Goib itu juga agar orang-orang notice Goib itu apa sih, ini apa sih. Jadi biar orang tuh lebih ternotis gitu loh. Oke, kalau dari Nena sendiri Goib yang pengen dibawa oleh seorang Nena Goib ini apa? Message-nya atau auranya, energinya yang pengen Nena bawa ini apa? Pastinya energi-energi positif yang pengen aku bawa gitu. Dan bagaimana caranya agar bisa lebih kita menyampaikan pesan-pesan. Terkadang kan semesta menyampaikan pesan itu melalui alam dan yang lainnya kayak gitu. Jadi biar bisa kita nih yang berada di Indonesia ini mengerti bahwa alam itu lagi butuh apa sih sebenarnya. Oh wow, it's so interesting ya, karena maksudnya ketika kita berbicara mengenai Goib, mostly lah orang-orang mempunyai pandangan yang kurang baik. Karena pengalaman mereka dijailin, karena mungkin ya keluarga mereka mendapat gangguan. Tapi malah Nena yang pengen Nena bawa ini adalah ketika semesta mempunyai pesannya untuk kita para umat yang ada di dalamnya ya. Oke, kalau Nena sendiri, gue penasaran sama sosok Indiranya sih. Lo lahir di mana, tahun berapa, besar di mana, how was your childhood and so on? Kalau aku itu kelahiran tahun 92. Oke. 92 dan aku itu dibesarkan nggak punya kakak, nggak punya adik. Anak tunggal? Iya. Oh wow. Terus? Dan memang lahir di Jakarta gitu. Dan besarnya di Jakarta? Besarnya di Jakarta. Warga mana lo? Aku Jogja, Bapak Jogja. Oh, enggak, sorry, Jakartanya mana? Jakartanya Anak selatan, itu, timur, barat, utara? Karena dulu kecil di Jakarta Pusat. Terus karena nyokap bokap udah pindah ya ke Bekasi. Oh, warga Bekasi. Iya, beda planet ya. Enggak masalah saya. Mama saya dari 63 di Bekasi, jadi kayak gitu ya. Oke. Jadi sekarang tinggal bersama dengan orang tua? Udah rumah sendiri. Oh wow. Nena beli sendiri atau memang mencoba untuk tinggal sendiri? Aku sebenarnya dari SMA itu udah tinggal sendiri, tapi kan sekarang aku tinggal sama pasangan aku, suami aku. Hah? Nena udah nikah? Udah. Oh, Nena udah nikah. Nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Asli, walaupun berarti 30 ya lo sekarang, nggak 29 ya? 30. 30 ya? Ih sumpah asli sih, besok-besok gue minta tolong ya HRD-nya iStock digituin ya, biar nggak kelihatan 27 ya. Dari kapan-kapan gitu, iya nggak kelihatan. Oh oke. Sorry Nen, lo tuh married kapan? Aku udah pernah divorce
Oh ya, oke, I'm Aha. sorry. Udah ada 2 anak, tapi yang dari suami sekarang sih ya belum sih. Oh oke, jadi your first married itu kapan? Umur Nena berapa? 20, 20. 20? Ya. 20? Mhm. Mhm. Menarik banget ya. Ini menarik gini, karena gue nggak tahu ya, kalau orang punya energi, biasanya mereka kan akan lebih sensitif, right? Ini biasanya. Jadi kayak misalnya siapa tuh? Kak Furi Harun, ya kan, yang pernah mampir ke sini gitu. Kak, kalau misalnya ada cowok yang deketin gimana Kak gitu. Biasanya tuh anak-anaknya atau spirit dolar itu udah ngasih tahu gitu kan. Dan ini menarik bahwa Nena menikah di umur 20 tahun, lalu berpisahnya di umur berapa? Berapa tahun pernikahan tuh Nen? Hanya 5 tahun pernikahan. No, nggak hanya lah. Itu Nena 5 tahun juga lumayan panjang. Pas KLC-nya, quarter life crisis gitu ya. Akhirnya lo harus berpisah. Dan anak itu 2 dari suami, itu maksudnya suami pertama anaknya Nena kan? Iya. Anaknya Nena dengan suami pertama ada 2. Lalu menikah lagi di usia? Baru jalan 3 tahun sih sama sekarang. Berarti 2 tahun ya, 27 lo married dan sekarang sudah bahagia di pernikahan yang kedua dengan 2 orang anak. Boleh kita berikan support loh buat Nena. Thank you for sharing ya Nen. Karena akhirnya gue kayak oke. Karena nggak kelihatan. Dan gue tuh nggak tahu gimana pas googling searching di IG lo juga kayaknya lo tidak menampilkan anak-anak lo terlalu banyak ya. Enggak, karena aku tidak mau mengekspos mereka. Oh, Belum sure. saatnya untuk mereka diekspos. Hanya beberapa kali aku ekspos mereka. Oh gini, kalau lo ditanya lo akan jawab, tapi dengan sengaja lo mengekspos itu enggak No, ya. ha. So putra-putri? Putri-putra. Oh nice, Iya. yang pertama cewek ya. Iya. Jadi udah kelihatan tuh lo juga anak tunggal cewek, punya anak pertama juga cewek. Oke, nanti kita akan ngomong seputar gaya parentingnya Nena ya, karena itu juga cukup menarik buat gue. Tapi akhirnya tadi sampai bahwa lo tuh lahir di Jakarta, orang tua sebenarnya ada keturunan Jogja. Dan apakah dari masa kecilnya Nena ini, Nena termasuk anak kecil yang bisa berkenalan dengan sahabat-sahabat dari dunia lain? Sebenarnya sampai sekarang pun masih berteman dengan mereka. Of course, tapi first Jadi, time-nya? First time-nya jadi ya namanya anak kecil ngobrol main bareng gitu kan. Iya. Berlanjut aku tambah dewasa, kok mereka masih kecil ya? Oke, that's the Itu- moment akhirnya kamu realize ya? Iya, jadi tersadar mereka kok nggak kecil-kecil, baru itu aku baru ngeh, oh cuman gitu aja sih. Oh Nyantai. wow, santai sekali ya Nena ini ya. Oke, kamu ketemu sama teman kamu yang nggak besar-besar itu, kamu inget nggak pada masa-masa TK atau mungkin SD kelas 1 atau bahkan back then masih playgroup malah belum masuk TK tuh? Sekitar aku usia jalan 4 sama 5 tahunan. Oh itu mau ke TK-TKB tuh ya, di Iya. masa-masa TK lu udah realize bahwa kok gue punya apa, sosok seperti apa, bule kah atau mungkin? Ada yang Chinese, terus oke. ada yang lokal, sama satu lagi ada kayak blasteran gitu. Oke, itu kamu ketemunya di mana? School, mereka di rumah kamu atau gimana? Di rumahku yang lama sih, terus sama jadi aku sempat mampir kan emang dari dulu dari kecil orang tua tuh sering ngajak ke tempat-tempat yang sejarah gitu. Dulu kan kota tua tuh masih bisa didatengin kan. Nah dari situ akhirnya kok ada yang ikut gitu, biasa aja sih. Oh wow, sungguh chill gitu ya. Kak, you tell your parents, kamu ceritain itu ke orang tua kamu? Orang tua sempat aku kasih tahu, Iya. cuman ada penentangan. Ngapain sih, apa sih kayak gitu. Oh oke, dan lu kan anak tunggal ya, berarti kan maksudnya lu nggak punya kakak dan adik untuk cerita gitu kan. Ya lo cuma ceritanya bisa ke orang tua lo. Terus kalau lo back then gitu lo ngerasa kesepian nggak jadi anak tunggal yang nggak bisa cerita gimana-gimana? Kesepian sih, kesepian karena nggak ada yang disalahin juga. Kan biasanya katanya kalau orang-orang punya kakak ataupun adik itu kan ada yang disalahin gitu. Oh, Ada iya, pelampiasannya iya, iya. enggak. Jadi ya udah berceritanya dengan mereka yang tidak terlihat. Oh, that's why ya, Iya. ketika lo nggak punya kakak dan adik secara fisik, mereka bisa mendengarkan lo dan itu awal mulanya. Iya. Mereka dengerinnya gimana? Kasih advice atau kayak ngobrol kayak kita gini atau gimana? Mereka malah kayak ngelucu aja. Cuma kita hahaha gitu. Oh, tapi lo nggak bisa ngobrol gitu ya? Ngobrol. Cuman Oh, mereka oke. mau ngasih advice juga, ya namanya anak kecil ya. Oh jadi, ya, they just cuma berusaha menghibur bercanda, aja ya. Oke, itu menarik banget. Akhirnya kayak
Ada ya kejadian di kehidupan Nena. So akhirnya ketika lo sadar mereka nggak gede-gede, terus lo juga pastinya beranjak gede, masuk SD dan lain-lain gitu. Lo merasa kok teman-teman gue agak yang beda ya, yang di sekolah sama yang di rumah gitu kan. Akhirnya lo sadar bahwa lo mempunyai sesuatu yang spesial, gift untuk berkomunikasi dengan mereka tuh di umur berapa? Itu sudah mulai aku beranjak kuliah. Lama banget dong, dari TK sampai kuliah tuh 17 tahun kebetulan SD-nya ya kan? Iya. SD sampai SMA. Kan kuliah aku juga telat kan, jadi ada sempat mereka untuk berkomunikasi atau apa, cuman kan aku menolak dan media dalam arti kata badan aku kan ringkih. Jadi baru-baru saat ini juga mencoba untuk balance sama mereka kayak gitu. Oke, I wanna ask cepat aja gitu bahwa selama 17 tahun itu apa yang terjadi? Pergolakan antara lo udah mau dewasa dan lo sadar lu nggak mau ini, atau lo juga masih terus diajak ngobrol, atau mungkin malah lo berusaha untuk mendalami mereka, ada kejadian-kejadian lebih spektakuler lagi atau gimana? Kalau aku sebenarnya nggak pengen mendalami mereka ya karena ribet gitu buat aku. Oke, nggak masalah. Gitu. Tapi terkadang mereka itu dengan energi mereka itu yang kadang aku buat pingsan, sakit, bahkan sampai misalkan energi tidak sesuai sama aku sampai muntah darah atau mimisan itu terjadi. The worst-nya sampai ada yang muntah darah. Iya. Oke, di 17 tahun itu biasanya apa yang mereka butuhkan ke anak yang lagi bertumbuh ini? Karena gini, gue yakin nanti ketika lo udah dewasa dan ini adalah proses penerimaan lo, mereka akan komunikasinya beda karena reaksi lo udah beda. Tapi back then, di sepanjang 17 tahun itu, apa yang mereka pengen dari seorang Nena? Komunikasi mereka mau dan ngebantu mereka. Oh, oke, sure. Sampai akhirnya lo berjuang dan gue yakin ketika lo sudah ada di posisi sekarang 30 tahun, 13 tahun kemudian menyandang nama Nena Goib, apakah masih ada penolakan? Enggak. Udah iya, menerimanya kapan, Nen? Menerimanya 2 tahun belakang ini. Ya? Ketika ketemu pasangan aku. Hah? Oke, berarti dari 17 tahun ke 28 tahun tuh 10 tahun lagi masih bergejolak? Masih. Wow. So, waktu pada saat lu 20 tahun memutuskan menikah gitu ya, itu udah pacaran sama first husband dong? Iya. Nah itu tuh gimana tuh akhirnya kayak lo cerita ke orang-orang terdekat, atau orang tua kan tadi mungkin ya belum mendengarkan ya, terus akhirnya pas cerita ke teman suami pertama atau teman ya dianggapnya kayak apaan sih? Hah serius? There is no one yang kayak, No. hah 28 tahun Nen? Ya, itu buat aku kayak ya ini kan dunia gue ya, lo dengerin dong cerita gue gitu. Tapi ya udah gitu. Aduh, so sorry before ya. Jangan sedih. Iya, gue jadi melo, say. Enggak sih, gue gak kebayang aja sih 28 tahun lo harus kayak struggling gitu kan sendirian gitu sampai lu udah married juga gitu loh. Maksudnya itu kan kalau gue nggak tahu ya, menikah itu kan berarti lo dua jadi satu dan sebenarnya apa yang seharusnya lo rasa, yang lo tahu, karena gini nggak mungkin Tuhan tuh nggak sengaja masukin gift ini ke hidupnya Nena tuh nggak mungkin. Iya dong, dan maksudnya saat itu keberadaan orang terdekat tuh adalah yang paling penting nggak sih Nen? Bener banget sebenarnya. Tapi selama 28 tahun ke belakang itu buat aku adalah ya lebih enak, jujur ya lebih enak berteman dengan hantu karena manusia pada jahat. Ya nggak sih? It sounds it sounds funny but it's so ironic gitu bahwa ada loh orang-orang jiwa-jiwa yang ketika dia punya gift dia merasa lebih diterima sama teman-teman goibnya atau ya teman-teman kita yang ada di dunia lain karena di kehidupannya dia nggak ada yang dengerin sama sekali, gitu. Aduh. Terus lo gimana tuh Nen, hari-hari lo gitu selama 28 tahun sampai akhirnya lo bisa accept itu? Satu kata yang menggambarkan mostly hari-harinya Nena tuh kayak apa? Nyantai aja, ya udah apapun harus dijalanin. Lo merasa nyantai itu adalah efek dari mati rasa lo nggak sih? Karena anjir gue di refuse banget, Bo. Mati rasa sih sebenarnya. Kok jadi sedih jadi tuh jangan kita? nangis. Iya, jangan. Cuman memang SMP itu memang aku punya temen, Okay. emang temen deket.
Itu aku bawa kok ke sini orangnya. Ini ta? Yang kita Ini. megang boneka. Oh, halo, siapa namanya? Apa? Apa cowok guys, teman dekatnya Nena ya. Oke, dia yang dengerin lo gitu ya. Maksudnya Iya. kayak satu-satunya yang bisa. Cuman dia gitu kan, tapi sempat hilang putus Ya. hubungan gitu. Terus sampai diblok sama mantan aku, udah putus hubungan lagi. So akhirnya lo ketemu orang lagi. yang siapa sebenarnya husbandnya siapa? Tommy. Nah, ketemu Tommy ini di usia 28 tahun dengan pertama kalinya akhirnya yang bisa nerima gue guys gitu loh. Itu perasaan acceptance yang luar biasa sih buat gue, apalagi kalau lo ketemu orang yang satu frekuensi dan kayaknya udah kayak ini dia bisa nih bantuin gue di kehidupan gue. Dan di sisi lain dia juga nge-backup gue kalau misalkan gue kenapa-napa. Oh, Yang memberikan gue energi, yang ngeluarin misalkan gue kemasukan atau apa dia yang ngeluarin, jadi kayak udah satu frekuensi. Ih gila ya. Tommy punya gift juga? Punya dia. Oh oke. Jadi sekarang kalau gue tanya giftnya seorang Nena Goib ini apa? Aku di sisi lain untuk retrokognisi, What is retrokognisi? membaca masa lalu. Oh oke, masa lalu. Masa lalu, lalu kalau misalkan dibilang untuk memahami seseorang atau apa, itu kadang bisa. Cuman kadang banyak orang yang bertanya, ini orangnya gimana sih? Tapi itu aku blok, karena itu kan privasi orang. Oh misalnya Ada ada yang nanya. seorang A gitu ya yang nanya, gue nih mau kerja sama nih sama si B, cuman gue kayak masih ada keraguan ya gitu ya. Menurut tuh si B ini gimana sih gitu ya. Gitu. Tapi lo bisa memberikan pendapat sebagai teman kan? Misal lo kenal A sama B itu pendapat sebagai teman, tapi aku tidak mau menilai dia gitu kan, karena apa yang aku lihat terkadang kan belum tentu juga orang itu seperti itu, bisa berubah kapan aja. Itu Oh aku iya, menilai. that's selalu ada perubahan ya. Di saat orang itu bertanya, di saat lo harus mencoba gitu kan. Oke, selain dua itu apa lagi Nen? Udah sih. Itu aja ya. Jadi lo fokus ngelihat bagaimana masa lalu orang tersebut dan mungkin menelisik ke orang itu. Nah tadi kan lo di awal lo bilang juga pengen alam itu gimana tuh? Kalau alam itu ya aku nyatu sama alam. Jadi misalkan kayak meditasi atau apa, itu ya kalau kita menyatu dengan alam, maka alam akan memberikan jawaban untuk kita. Oke, medianya apa? Tarot, spirit doll atau gimana? Kalau aku medianya biasanya kalau untuk alam ya meditasi kayak gitu. Oke, terus? Lalu kalau untuk tarot terkadang sesekali aku baca apa semesta yang ingin disampaikan. Oke, gue penasaran, mungkin ya ini juga udah ditanya sama Nena apa belum, I don't know ya. Tapi kan sekarang kita ada di akhir 2022, right Nen? So dan kemarin tuh banyak banget kejadian alam yang kayak the latest adalah Cianjur dan lain-lain gitu ya. For yang paling deket gitu ya, sampai ujung tahun deh tinggal Desember ini. Kira-kira alam ada punya pesan-pesan nggak ke Nena? Pesan-pesannya pasti menyampaikan untuk kita lebih menghargai alam. Karena yang terjadi memang banyak bencana alam yang akan terjadi. In December? Sampai Desember dan Januari. Oke. Itu dan yang lagi kegambar ke aku itu di ujung Pulau Jawa. Mana? Yang mana? Yang ke kiri atau yang ke kanan? Ke dekat Bali apa ke dekat Sumatera? Oh di dekat Sumatera ya. Oke. In middle of December? Januari? Ya sekitar segitu. Oke, another sign yang mungkin Nena sebagai mediator alam gitu ya. Hindari apa? Hindari pantai mungkin atau mungkin hutan atau gimana? Kalau untuk saat-saat ini kita tidak bisa bilang untuk menghindari manapun, pastinya itu akan terjadi. Sekalipun nanti aku bicara, ya udah hindarin pantai atau apa, tapi kan ketika aku berucap belum tentu itu terjadi. Oh sure, ya. Cuma memang lagi banyak air sih yang terjadi. Entah itu banjir, entah itu air pasang atau apa. Jadi di dalam gambaran aku itu air. Kalau untuk manusianya sendiri gimana Nenen? Kan lo juga kan pasti namanya semesta gitu ya, ada korelasinya dengan manusianya. Apakah semakin panas atau mungkin malah is getting better karena mungkin 2022 banyak yang ngomongin mental health dan ternyata auranya atau energinya semakin banyak manusia yang menjadi lebih baik gitu. Manusia akan semakin
yang balik lagi manusia akan semakin lupa siapa diri mereka That's dengan hard. mereka yang aduh jadi pengen nangis dulu. It's okay, it's okay. Take your time. Mereka yang ibarat kata mendapatkan sesuatu malah lebih kurang bersyukur kayak gitu, dan itu yang terkadang korelasinya dengan alam. Rakusnya manusia itu yang membuat alam marah. Ya. Gitu. The line ya. Ya, The line. pastinya Garisnya. ada hubungan. Garisnya gimana orang mesti pandai-pandai bersyukur. Ya, Apalagi Nen? sementara itu sih karena Oke. yang di belakang aku jangan dibuka dulu semua. Oh ya oke, thank you. Tapi kayak, iya sih, dan itu apa ya, maksudnya itu sungguh make sense buat gua. Karena kan dunia semakin cepat, semakin mudah. Ada mentalitas orang yang pengen kayak, kapan sih nih gue ininya gitu. Begitu udah dapet ini, oke, dapat apa lagi? Ya kan, sampai Itu. kadang-kadang kita lupa be present gitu. Untuk Iya. saat ini tuh apa yang ada gitu kan. Tapi pastilah gue yakin akan ada evaluasi kebaikan-kebaikan juga lah yang terjadi selama 2022, right? Bener. Apa? Untuk evaluasinya kayak gitu untuk dari 2022 ya. Iya. Yang pertama, kalau untuk manusia itu sendiri ya, Iya. itu lebih banyak untuk berhemat. Karena 2022 ini walaupun di tengah wabah ini masih banyak yang hura-hura kayak gitu. Terus di 2022 ini pastinya pelajari lagi apa yang telah lalu dijalanin di 2023 yang baik dilanjutkan dan ditingkatkan, lalu yang buruk jadikan itu semua pelajaran gitu. Karena di 2023 ada yang tetap manusia yang tetap kayak gitu aja, tidak mau mempelajari apa sih kesalahan dia di masa lalu kayak gitu. Itu kan sebenarnya general juga ya, bahwa ada juga itu orang-orang yang quote-unquote batu saya gitu ya, udah tahu salah gitu ya, bukan dibenerin gitu kan. Tapi gue menarik bahwa lo sempat menyinggung seputar keuangan gitu. Apa sih yang mestinya sebenarnya alam sampaikan selain berhemat ya, apalagi how we see money gitu. Gimana kita melihat uang tuh, ada insight yang Nena pengen kasih nggak? Kalau untuk masalah keuangan ya, kenapa? Karena semakin borosnya manusia, terkadang mereka itu balik lagi tidak menghargai alam dengan cara semakin mereka ingin ini, ingin itu, Iya. alam semakin terkuras. Iya. Misalkan like a paper, maksudnya kertas-kertas itu makin banyak Ya, penebangan ya, pohon ya, dan yang lainnya, yang padahal kita bisa untuk mendaur ulang itu semua gitu kan. Tapi manusia kan tidak mau berpikir sampai sana. Nah, lalu dengan uang juga manusia bisa lebih tidak memperhatikan apa sih alam itu gitu. Ya, I got it. Dan mereka bisa semena-mena gitu. Itu yang terkadang manusia dengan alam sebenarnya itu saling bersatu. Kalau misalkan kita baik terhadap alam, terhadap semesta, maka semesta itu pasti akan menjawab semuanya itu dengan baik. Jadi kenapa sih terjadi bencana atau apa? Ya itu balik lagi terhadap manusia itu sendiri. Dan mungkin nggak ya orang-orang yang menjaga lingkungan, as simple as dia jarang buang sampah sembarangan. No. Dia always bring tumbler No. untuk kayak, tunggu dulu, gue belum tahu pertanyaan gue, dijawab. non aja lo, jangan dong, belum gue nanya, non aja. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk, kalau di agama gue itu katanya adalah pertobatan ekologi. So bring tumbler, ngurangin yang namanya plastik dan lain-lain. Dia usahakan kecil-kecil aja kok. And then akhirnya semesta tahu dan dia berpihak kepada orang itu. Mungkin nggak ya? Nggak semua alam berpihak pada dia, karena dia membuat tumbler atau misalkan plastik daur ulang atau apapun. Tetapi jika manusia itu memang dia peduli dengan alam, tetapi contohnya misalkan kita berbuat yang tidak baik di hadapan pohon atau apapun, kan alam melihat. Bukan hanya membuang sampah sembarangan atau apapun, tetapi alam itu melihat apa tingkah laku kita. Kita tidak menghargai dia. Ketika kita berbuat sesuatu yang dalam arti kata tanda kutip, ya mereka melihat itu tidak baik gitu. Jadi bisa gitu juga ya. Iya. Karena kan kayak misalnya nih, siapa tuh Vilo ya kalau nggak salah ya, dia pernah bilang kalau orang yang
baca doa sebelum makan tuh ya pasti dia ada shieldnya tersendiri Iya. gitu, the power of prayer juga gitu ya.